I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Tapi buat yang gak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Singkat cerita, Rimuru pun siap memulai pertemuan besar. Dan di dalam pertemuan itu ada Rimuru, Raja Gazel, Raja Yomu dan Miuran, serta ada Raja Drum. Myormile juga adalah orang yang berperan sebagai perwakilan dari Tempest. Kemudian ada Hinata Sakaguchi yang mewakili gereja suci barat. Dan dari negara-negara barat diwakili orang yang bernama Lester. Gak lama, Chen pun maju dan berkata, "Pertama-tama, aku adalah moderator saat ini. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang udah sempat hadir di pertemuan ini. Dan pertemuan kita akan langsung dimulai. Aku akan menjelaskan tentang krisis yang akan terjadi dalam waktu dekat ini." Qian pun saat itu mulai menjelaskan semuanya panjang lebar tentang fakta apa yang telah terjadi. Mendengar penjelasan dari Qian, Lester pun terkejut dan berkata, "Ini mustahil, pantas saja mereka belum diserbu." Ternyata Raja Iblis Rimuru telah berhasil mengalahkan Kekaisaran Timur. Tapi siapa sosok Mikael sebenarnya? Kenapa dia bisa memimpin para malaikat? Apakah itu artinya perang besar Tenma yang terjadi setiap 500 tahun sekali akan terjadi kembali? Mendengar itu, Rimuru pun berkata, "Itu benar, perang akan terjadi kembali ke dunia ini karena tujuan musuh untuk menghidupkan kembali Veldenava. Tapi sayangnya, gak ada yang tahu kapan Mikael akan menyerbu." Mendengar itu, semua yang ada di sana pun sangat terkejut. Dan untuk beberapa waktu, semuanya pun menjadi senyap dan terdiam. Namun gak lama setelah itu, Hinata pun berkata, "Apapun yang terjadi, Gereja Suci Barat akan memberikan dukungan penuh kepada pihak Tempest." Rimuru pun saat itu menanyakan, gimana pendapat Dewan Negara Barat yang ada di tempat itu. Namun gak lama, semua orang pun mulai meyakinkan Rimuru bahwa Testarossa pasti bisa menangani semuanya. Bahkan dalam waktu singkat, Testarossa bisa membuat negara-negara barat bersatu. Dan gak lama, datanglah kabar baik dari Testarossa bahwa Masayuki sang kaisar baru ingin menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara barat, yang artinya Kekaisaran Timur juga ingin bersatu. Mendengar kabar ini, semua orang yang ada di sana pun sangat terkejut. Satu-satunya yang gak terkejut saat itu cuma Raja Gazel, karena Rimuru udah memberitahukan semuanya kepada Raja Gazel terlebih dahulu. Lester pun saat itu berkata, "Yang mulia Rimuru, saya ingin bertanya, apakah Masayuki yang mereka maksudkan adalah Masayuki sang Chosen One?" Rimuru pun saat itu membenarkan pertanyaan dari Lester. "Itu benar Lester, dia adalah temanku Chosen One Masayuki yang telah dinobatkan sebagai kaisar baru." Seketika, ruang pertemuan itu pun menjadi sangat meriah. Semua orang yang ada di sana terus-terusan memuji Masayuki. Mereka sangat senang karena Masayuki telah dinobatkan menjadi kaisar. Dan dengan ini, mereka pun yakin kalau dunia akan menjadi lebih tentram. Bahkan Lester sampai menangis bahagia. Dan begitulah isi pertemuan itu. Yang berarti nantinya dalam pertemuan berikutnya, Kekaisaran Timur juga akan ikut serta dalam aliansi Rimuru. Singkat cerita, Rimuru pun tiba-tiba mendapat panggilan mendadak dari Raja Iblis Dino yang ternyata ada pergerakan dari sosok Mikael. Namun entah kenapa, Dino sendiri juga sulit untuk memprediksi pergerakannya tentang dari mana mereka akan menyerang. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Kazarim. Karena Kondo telah tiada, dominasinya pun saat ini udah terlepas.
Kazarim yang telah tersadar itu pun benar-benar bingung karena saat ini dia berada di dunia yang berbeda. Kazarim benar-benar nggak tahu apa yang udah terjadi. Namun gak lama muncullah Dino di sana. Yuki juga ada di sana. Tetapi dominasi Mikhail saat ini masih mengikat kehendak Yuki. Dan gak lama Kazarim pun bertanya kepada Dino, di mana mereka saat ini. Dino yang mendengar pertanyaan dari Kazarim itu pun menjawabnya bahwa ini merupakan tempat permulaan, sebuah dimensi yang berdekatan dengan semua dunia, tetapi juga terisolasi dari semua dunia. Ini adalah Heavenly Star Valence. Itu artinya ini adalah tempat awal, tempat kelahiran dewa dunia Veldanava, sekaligus tempat yang telah ada sebelum penciptaan dunia. Untuk masuk ke tempat ini, seseorang harus memiliki kunci. Dino langsung ngomong intinya karena dia tuh nggak mau jelasin panjang lebar. Soalnya memang nggak ada jalan kabur dari tempat ini. Dan karena itu, Kazarim pun bertanya kepada Dino kenapa Yuki masih dikendalikan. Bukankah Letnan Kondo telah tiada? Dino pun menjelaskan, Kazarim memang didominasi oleh Kondo, tapi Yuki berbeda. Dia dikendalikan langsung oleh orang yang memberikan kekuatan pada Kondo. Di sini, Kazarim pun juga panik karena Tiar dan Hutman telah berubah menjadi boneka tempur yang hanya mengikuti perintah Kazarim. Dan karena itu, Kazarim pun mulai mengembalikan mereka seperti semula. Dan kesadaran mereka pun kembali. Mereka pun saat itu mulai berdiskusi. Di sisi lain, Dino yang udah menjelaskan semuanya pun pada akhirnya sibuk sama tidurnya. Dan saat itu, Tiar dan Footman pun nyaranin mereka untuk kabur. Tapi Kazarim pun menjelaskan semuanya bahwa kabur dari Heavenly Star Valence adalah hal yang mustahil. Bahkan sebenarnya Kazarim juga udah mencoba membuka portal dimensi, tapi tetap gagal karena koordinat lokasi saat ini nggak diketahui. Kazarim pun mulai memanggil Dino kembali. Dino pun berkata, Kazarim itu mau apa lagi? Jangan lama-lama nanyanya karena Dino mau tidur lagi. Aku tuh udah lama nggak tidur akibat perang kali ini. Mendengar itu, Kazarim pun bertanya apakah ada jalan kabur dari tempat ini. Dino pun berkata, bukankah sudah kubilang itu nggak ada? Jalan kabur itu mustahil. Namun gak lama setelah itu, muncullah seseorang yang berkata, Tuan Dino jangan tidur terus dan jangan ramah kepada tahanan. Dirimu adalah salah satu dari 7 malaikat utama dan gak pantas ngobrol sama para sampah ini. Orang itu bernama Jinome yang saat ini telah mengikat reinkarnasi dan mengambil alih tubuh Vega. Jinome sangat menyukai tubuhnya saat ini karena punya keunggulan yang sangat luar biasa. Mendengar percakapan Dino dan Jinome, Kazarim pun merasa bahwa gunain tubuh Vega adalah kesalahan yang besar. Karena Vega adalah orang yang mewarisi darah salah satu ciptaan Rosso. Vega adalah gabungan monster dan manusia. Luka apapun pasti akan pulih kembali. Dengan kata lain, Vega akan beregenerasi dan gak lama lagi dia akan mengambil alih tubuh itu dan menyingkirkan Jinome karena Vega akan tetap hidup selama selnya masih ada. Tapi parahnya, Jinome malah memanfaatkan sifat yang Vega punya dan mulai mengekang kehendak Vega. Karena itu juga Kazarim pun tahu Jinome merupakan malaikat tingkat tinggi. Makanya dia bisa menggabungkan energinya dengan sel Vega. Perlu diketahui, Jinome saat ini adalah salah satu bawahan dari Zalario. Dan ketika Veldue kembali, dia pun memerintahkan Jinome untuk memasuki tubuh Vega dan hasilnya ternyata berhasil. Bahkan saat ini, Jinome diketahui lebih kuat dari benih Raja Iblis yang baru terbangun. Makanya, dari sudut pandang Jinome, kekuatan Kazarim saat ini nggak jauh bedanya sama manusia. Jinome pun terus rendahin mereka dan berkata bahwa Kazarim itu hanyalah alat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi jangan kurang ajar dengan bicara sama Tuan Dino. Kau hanyalah sampah tidak berguna. Mendengar itu, Dino pun berkata,
Hentikan itu. Aku dan Kazarim adalah kenalan lama, jadi wajar aja jika dia ngobrol samaku. Tapi Jinome tetap nggak suka, karena bagi mereka, Seven Primordial Angel udah seperti dewa. Karena mereka diciptakan dan dikasih nama oleh Dewa Veldanava. Karena itu juga, sikap Kazarim telah menghina malaikat agung mereka. Jinome yang sangat marah pun langsung menembakkan energi spiritual ke arah Kazarim. Namun Footman datang menepis serangan itu, dan saat itu juga pertempuran pun dimulai. Sebagai jenderal malaikat bawahan Zalario, saat ini eksistensi Jinome telah melebihi angka 1 juta. Namun tiba-tiba Footman pun melepaskan pembatasnya, dan terlihatlah eksistensinya yang mencapai 1.300.000. Dan boom! Footman pun saat itu langsung melesat memukul Jinome, dan membuat tubuh Jinome pun saat itu langsung terpental. Gak cuma itu aja, Footman pun terus menghantamkan Jinome berkali-kali dengan serangan yang sangat brutal. Di akhir serangan itu, Footman pun menarik kaki Jinome dan melemparkan Jinome ke atas. Dan setelah itu Footman pun melesat dan terjun ke tubuh Jinome. Setelah jatuh ke tanah, Footman bahkan masih terus membanting Jinome berkali-kali. Melihat dirinya yang dipukuli, Jinome nggak nyangka Footman jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jinome nggak terima hal ini. Jinome pun berkata, "Siapa dirimu?" Saat itu juga, Tiar dan Footman pun memperkenalkan diri mereka. Dan di sini juga terungkap, Tiar punya 1 juta eksistensi poin. Dan setelah itu pertempuran pun kembali terjadi. Footman kembali menyerang Jinome. Dia pun terus meninju, menendang, dan membanting tubuh Jinome. Di sisi lain, Kazarim saat itu masih terus menganalisa situasi. Karena Kazarim tahu mengalahkan Jinome bukan berarti semuanya berakhir. Karena dia tetap nggak bisa apa-apa, soalnya Yuki masih berada di dalam dominasi. Dan karena itulah, Kazarim pun meminta Footman untuk berhenti. Karena nggak ada gunanya melawan. Kabur tetap mustahil dari tempat ini. Mendengar perkataan Kazarim, Jinome pun saat itu tertawa dan berkata, "Itu benar, kau hanyalah alat di sini. Jika kau bekerja dengan baik, aku akan menjadikanmu bawahanku." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!